Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsil lughatil arabiyyah. Kembali lagi bersama Buliah yang insyaallah pagi ini kita akan belajar tentang qawaid, yaitu materinya tentang tasrif lughawi fi'il madhi. Kira-kira kalian udah pernah dengar nggak sih apa itu tasrif lughawi fi'il madhi? Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, apa sih di sini? Coba kalian berpikir, apa artinya saya belajar atau apa artinya dia belajar? Apakah kata belajar di sini berubah? Kalau dalam bahasa Indonesia pastinya tidak berubah, belajar tetap belajar. Tapi ketika dalam bahasa Arab pasti bagian akhir dari kata itu akan berubah karena di situ menyimpan dua dhamir yang berbeda. Ada saya dan dia. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan, Bulia akan menjelaskan apa itu pengertian fi'il madhi. Kita akan memahami bersama apa itu pengertian tasrif lughawi. Kita akan menyebutkan dhamir fi'il madhi dan akan menjelaskan perubahan fi'il madhi, bagaimana cara merubahnya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan dalam contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah, apa ya yang dimaksud dengan fi'il madhi? Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi dan selesai di masa lampau. Jadi apa yang kita kerjakan tadi pagi, kita kerjakan kemarin, kita kerjakan semalam, kita kerjakan kemarin lusa, 1 bulan bahkan 1 tahun yang lalu. Itu adalah fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu menunjukkan masa lampau. Jadi di sini seperti contoh, di sini ada contoh menulis, membaca, makan. Bulia di sini menunjukkan contoh kataba. Kataba artinya menulis, ya kan? Menulis. Tapi kataba di sini artinya siapa sih yang sudah menulis? Lah, artinya kataba adalah dia laki-laki telah menulis. Jadi kata kataba itu dia laki-laki telah menulis. Lah, apa yang dimaksud dengan tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah perubahan bentuk kata kerja sesuai dhamir atau sesuai dengan pelaku. Ya, dhamir dalam bahasa Arab kan ada banyak gitu. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Apa aja sih dhamirnya? Lah, bagaimana cara berubahnya? Kok bisa berubah menjadi banyak? Jadi, dalam satu kata kerja dasar akan memiliki 14 bentuk yang berbeda, sesuai dengan 14 kata ganti atau dhamir yang ada dalam bahasa Arab. Perubahan ini terjadi pada akhir kata kerja dengan menambahkan imbuhan tertentu untuk membedakan subjeknya. Jadi, subjeknya pasti akan berbeda, juga imbuhannya berbeda. Macam-macam dhamir di sini. Nah, ini secara global. Ada yang tunggal, 2 orang atau jamak. Tunggal dalam bahasa Arab biasanya mufrad, menunjukkan arti satu, ya satu doang. Kalau 2 orang atau musanah berarti ya memang dua, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau jamak di sini menunjukkan arti 3 orang atau lebih. Contoh awal tasrif di sini Bulia mengambil kata kataba. Apa yang dimaksud dengan kataba tadi? Artinya apa kataba? Menulis. Lah, di sini saya mengambil dhamir huwa, hiya, ana, dan nahnu. Coba anak-anak perhatikan. Kata kataba, katabat, katabtu, katabna. Ada yang berbeda nggak sih? Nah, pasti ada yang berbeda karena kata belakang dari kata-kata ini itu berbeda kata imbuhannya.
ada kataba, ada yang bertambahan dengan ta, jadi katabats, ada yang katabtu, ada yang katabna. Jadi setiap dhamir itu pasti akan berbeda imbuhan di akhirnya. Jadi kataba, katabats, artinya dia perempuan telah menulis. Ana, saya telah menulis. Nah, di sini kita belajar pola lengkapnya. Jadi 14 dhamir tadi kita preteli, ya kita satu-satu, kita lihat satu-satu. Bulia akan melihatkan yang pertama menjelaskan tentang yang mufrad. Biar kalian nggak bingung ya, yang mufrad dulu. Mufrad berarti tadi apa? Menunjukkan arti satu. Jadi dhamir-dhamir yang ada di sini itu menunjukkan arti satu. Huwa berarti dia laki-laki, ya cuma satu. Hiya dia perempuan, satu. Anta, kamu perempuan, anta, kamu laki-laki, satu. Kalau anti, kamu perempuan, satu. Kalau ana, saya. Di situ kan kata tunggal semuanya. Dilihat bagian belakang dari kata itu, pasti ada perbedaan. Ada kataba, dia laki-laki telah menulis. Katabats, dia perempuan telah menulis, dan seterusnya. Terus lanjut pola yang kedua yaitu musanna atau dua orang. Kok cuma dikit bu? Gitu, ya kan? Karena di sini huma, antuma dan antuma. Kalau huma ada dua yang menunjukkan arti laki-laki dan perempuan. Huma untuk yang kataba di sini menunjukkan arti laki-laki, pengembangan dari dhamir huwa, huma. Kalau huma yang katabata ini menunjukkan arti perempuan, pengembangan dari dhamir hiya. Antuma di sini pengembangan dari dhamir anta dan anti. Sama-sama kalimat imbuhannya, kata imbuhannya yaitu tuma. Jadi katabtuma. Jadi anta, antuma katabtuma, anti, antuma katabtuma. Kalau antuma perempuan laki-laki sama. Kalau huma jelas berbeda. Untuk pola yang terakhir yaitu jamak. Apa sih yang dimaksud dengan jamak? Jamak adalah apa tadi? Menunjukkan 3 orang atau lebih. Jadi lebih banyak orang itu dinamakan jamak. Nah, di sini kan ada kalimat apa? Katabu, katabna, katabatum. Ada dhamir hum, hunna, antum, antunna, dan nahnu. Hum memiliki pengembangan dari huwa. Huwa tadi kan dia laki-laki satu. Kalau hum, mereka laki-laki banyak. Contohnya, katabu, mereka telah menulis. Hunna ini pengembangan dari hiya. Hiya, huma, hunna, mereka perempuan. Katabna, di sini ada imbuhan na. Mereka perempuan telah menulis. Ada lagi katabtum, mereka laki-laki, kalian. Nah, katabtum, kalian laki-laki telah menulis. Nah, di sini ada ringkasan, ada sedikit ringkasan akhir nih dari fi'il madhi yang kita pelajari tadi. Nah, biar kalian lihat, oh, kalau huwa itu imbuhannya cuma alif. Oh, kalau hiya itu imbuhannya itu ta. Nggak ada yang lain, cuma hiya doang yang imbuhannya ta. Ta disukun, jadi apa? Ta ta'nis sakinah. Terus ana, anta, anti. Ana, anta, anti. Ana di situ ada kata betu, tambahan tu. Anta diambil dari tanya, jadi ta, kata beta, jelas ta. 2 orang juga ada alif nun, ada yang tambahannya ta dan alif, ada yang ta dan tuma, ta mim alif. Berbeda-beda. Kalau jamak ada yang berarti wawu alif, ada yang na, ada yang na dan alif. Nah, kira-kira kalian sudah tahu nggak sih kapan penggunaan fi'il madhi yang tepat? Ya, betul sekali. Fi'il madhi itu sering digunakan dalam narasi atau cerita untuk menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Seperti dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran yang menceritakan tentang sejarahnya para nabi dan rasul, ya, para anbiya yang telah lampau. Nah, di sini sebelum kita tutup, Bulia ada sedikit pepatah.
Al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotongmu. Jadi kalian sebagai siswa, Bulia juga sebagai guru. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Jika kita tidak bisa menggunakannya sebaik mungkin, maka kita akan terbunuh oleh waktu itu. Kita harus bisa memanfaatnya semaksimal mungkin. Kita harus memanfaatkan waktu belajar semaksimal mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari dan juga tidak akan tergerus dengan waktu. Kalau tergerus dengan waktu, kita pasti akan menyesalinya. Kenapa dulu aku nggak mau belajar dengan giat? Sekarang aku nggak bisa. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau waktu kita gunakan dengan baik, waktu itu akan panjang. Tapi ketika waktu itu kita gunakan dengan nyantai, banyak rebahan, banyak scroll gadget dan lain sebagainya, maka itu akan lebih terasa pendek. Jadi gunakan waktu kalian semaksimal mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke? Cukup sekian, mungkin pekan depan kita akan belajar lagi dengan mungkin akan menggunakan metode kita akan buat game lah. Kita buat game dengan materi fi'il madhi tadi agar kalian lebih ingat dengan materi yang tadi. Oke? Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.